Salam geografi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah. Jadi nanti akan ada latar belakang dari pengelolaan sampah, jenis sampah, pengelolaan sampah, serta simpulan dan saran. Jadi sampah berdasarkan sumbernya, sifat kimia, karakteristik dari sampah, serta bentuknya dapat tidaknya terbakar. Di Indonesia, sampah sudah menjadi masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan juga, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di desa. Tidak hanya pengelolaan sampah yang baik mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Definisi atau pengertian sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. Ini adalah dari Kuncoro Sejati. Jenis-jenis sampah, jadi kalau kita lihat ini adalah sampah cemetery landfill, yaitu dibuang, ditimbun di suatu tempat yang ini tentunya akan berbahaya dan akan mencemari lingkungan. Jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya adalah sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah industri, dan sampah pertambangan. Jenis sampah berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah non-organik atau sampah non-organik. Sampah yang kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari material dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya gelas, kaca, plastik, tas plastik, kaleng, styrofoam, dan logam. Itu adalah non-organik. Sedangkan sampah organik, sampah yang disebut dengan sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah masuk atau hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Sampah ini biasanya bisa terurai dengan mudah. Jenis sampah berdasarkan bentuknya ada sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan limbah radioaktif. Jenis sampah berdasarkan karakter sampahnya, yang pertama adalah garbage, rubbish, sampah jalanan, sampah industri, sampah binatang, bangkai kendaraan, serta bangkai pembangun. Bagaimana cara memilah sampah? Makanya kita harus memilah sampah, jangan semua asal dibuang, ditempatkan pada warna tertentu. Salah satu contohnya warna hijau adalah warna yang mudah terurai, warna kuning adalah warna pecah belah, sedangkan kertas itu adalah warna biru, sedangkan merah itu adalah bahan-bahan elektronik, sisa-sisa elektronik. Jenis sampah berdasarkan dapat tidaknya terbakar, itu adalah ini salah satunya contoh sampah dari ranting pohon mudah terbakar dan kertas. Sedangkan sampah-sampah seperti ini adalah sampah yang tidak mudah terbakar. Salah satunya tempat minuman, ya, minuman kaleng, terus ada botol-botol sirup dan lain-lain. Maka kita harus membiasakan diri, yaitu dalam membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Apakah betul itu sampah, seandainya itu pisang, maka harus dimasukkan ke dalam organik. Sedangkan anorganik adalah sampah-sampah plastik atau kaca dan lain-lain. Sampah organik, contoh sampah organik adalah sisa makanan, dedaunan, kotoran hewan, kotoran manusia. Itu adalah sampah yang bisa dijadikan pupuk kompos atau bisa dimanfaatkan. Contoh gambar sampah organik adalah sisa daun kering, kita lihat, dan sisa kulit buah. Ini semua bisa terurai dan akan menjadi tanah dan akan sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu untuk menyuburkan tanah. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang kering, adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari material dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya adalah gelas,
atau kaca, plastik, tas, plastik, kaleng, styrofoam, dan logam. Sampah-sampah ini biasanya sampah yang tidak bisa terurai dengan waktu yang sangat cepat, membutuhkan waktu yang sangat lama. Pengelolaan sampah, suatu upaya pengumpulan, pengangkatan sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah atau merubahnya menjadi lebih bermanfaat. Pengelolaan sampah organik yang pertama adalah kompos. Seperti di Universitas Negeri Semarang, dekat dengan Rusunawa Putra atau Fakultas Ilmu Keolahragaan, ada rumah kompos. Apa itu definisi rumah kompos? Penggunaan kompos membantu konservasi lingkungan dengan mereduksi penggunaan pupuk kimia yang dapat menyebabkan degradasi lahan. Kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air, serta zat hara adalah sumber dari Sabto Adi dalam Budiarjo. Pakan ternak, sampah organik khususnya sisa makanan dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian dijadikan pakan ternak sapi. Sayuran busuk diolah menjadi energi biogas pengganti minyak tanah, yaitu disimpan di suatu tangki atau septic tank dan itu akan menjadi biogas. Biogas itu adalah merupakan energi alternatif yang bisa digunakan manusia. Pengolahan sampah anorganik adalah dengan cara recycle atau disebut dengan daur ulang. Salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Sifat dari recycle adalah menunda menumpukkan sampah yang sifatnya anorganik. Maka lambat laun hasil atau produksinya pun akan menjadi sampah kembali. Surjandari 2009. Plastik adalah salah satu jenis sampah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup potensial di antara jenis sampah lainnya. Sampah plastik sebagian besar dapat diolah menjadi produk baru seperti alat rumah tangga, alat yang digunakan kembali seperti pembungkus, pot tanaman, tempat bumbu, dan sebagainya. Bahan industri daur ulang seperti pelet, biji plastik, alat rumah tangga yang dapat diproduksi dari sampah plastik diantaranya ember, bak tali plastik, dan lain-lain. Reuse, menggunakan kembali. Dengan menggunakan benda yang dapat digunakan beberapa atau berulang kali, kita sudah bisa melakukan pengelolaan sampah. Dimulai dari hal kecil, seperti misalnya menggunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu, atau memanfaatkan botol bekas minuman sebagai tempat cairan pembersih lantai, atau digunakan sebagai media tanaman, atau untuk menyimpan barang-barang yang lainnya. Ini adalah salah satu usaha untuk meminimalisir atau penggunaan kembali pada sampah-sampah yang itu tidak langsung dibuang. Reduce, yaitu mengurangi, merupakan suatu usaha untuk mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali, hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Jadi kita mengurangi, kalau kita tidak perlu menggunakan kertas, tidak usah menggunakan kertas. Kalau kita tidak perlu menggunakan plastik, kalau tidak terpepet, kita tidak usah. Karena di supermarket besar di Indonesia, serta mungkin swalayan sekarang sudah tidak menggunakan plastik. Jadi kita harus menggunakan plastik sendiri. Di restoran pun juga demikian, sekarang tidak diperbolehkan menggunakan sedotan. Maka minuman rata-rata langsung diminum. Manfaat pengolahan sampah yaitu mengurangi jumlah sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, menjadikan masyarakat kreatif dan lebih produktif dalam menggunakan sampah lingkungan sekitar. Yang ketiga, menambah pendapatan masyarakat. Yang keempat, menambah pengetahuan masyarakat tentang energi alternatif, hasil daur ulang yang lebih efektif, murah, dan mudah.
Upaya penanganan limbah nuklir. Nah, 3 pendekatan pokok itu meliputi limbah nuklir dipekatkan atau dipadatkan dan pelaksanaannya dilakukan dalam wadah khusus untuk selanjutnya disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Cara ini efektif untuk menangani limbah nuklir cair yang mengandung zat radioaktif beraktivitas sedang atau sangat tinggi. Jadi limbah nuklir salah satu limbah yang sangat berbahaya. Ketika itu terkena manusia akan terjadi reaksi yang akan menyebabkan terjadinya kanker. Limbah nuklir disimpan dan dibiarkan meluruh dalam tempat penyimpanan khusus sampai aktivitas sama dengan aktivitas zat radioaktif lingkungan. Cara ini efektif bila dipakai untuk mengelola limbah nuklir cair atau padat yang beraktivitas rendah dan berwaktu paruh pendek. Limbah nuklir diencerkan dan didispersikan ke lingkungan. Cara ini efektif dalam mengelola limbah nuklir cair dan gas beraktivitas rendah. Biasanya ketika di situ ada pengolahan nuklir, rata-rata kurang lebih radius sekitar 5-10 meter, yaitu daerah dilarang untuk diadakan permukiman. Maka di daerah di Indonesia, kepala daerahnya, pemerintah daerah rata-rata tidak menyetujui ketika Indonesia akan membuat limbah nuklir. Dan Indonesia sering terjadi gempa dan gunung meletus, maka tidak cocok untuk dibuat industri nuklir. Selanjutnya, limbah aktivitas tinggi ini dihasilkan pada proses daur ulang energi bahan nuklir bekas, sehingga apabila elemen bakar bekasnya tidak didaur ulang, limbah aktivitas ini jumlahnya sangat sedikit. Jadi memperkecil volume dengan cara evaporasi, insinerasi, kompaksi, atau ditekan. Mengolah menjadi bentuk stabil, baik fisik maupun kimia untuk memudahkan dalam transportasi dan penyimpanan. Yang keempat, menyimpan limbah telah diolah di tempat yang terisolasi. Pengelolaan limbah cair dengan cara evaporasi atau pemanasan untuk memperkecil volume, kemudian dipadatkan dengan semen atau sementasi atau dengan gelas masif. Vitrifikasi di dalam wadah yang kedap air atau tahan banting, misalnya terbuat dari beton, bertulang, atau baja tahan karat. Alat untuk proses evaporasi disebut evaporator. Alat ini mampu mereduksi volume limbah cair dengan faktor reduksi 50. Hal ini berarti jika ada 50 meter kubik limbah cair yang diolah, maka akan dihasilkan 1 meter kubik konsentrasi radioaktif. Sedangkan sisanya 49 meter kubik hanyalah berupa air destilat yang sudah tidak radioaktif lagi. Ini adalah sumber dari Sofyan. Sedangkan pengolahan limbah padat dengan cara diperkecil volumenya melalui proses insinerasi atau pembakaran. Selanjutnya abunya disementasi, sedangkan limbah yang tidak dapat diperkecil volumenya dengan kompaksi, penekanan, dan dipadatkan dalam drum beton dengan semen. Sedangkan limbah yang tidak dapat dibakar atau dikompaksi harus dipotong-potong dan dimasukkan dalam beton, kemudian dipadatkan dengan semen atau gelas masif. Ini juga contohnya adalah aspal, bitumenai, polimer maupun bahan gelas. Standarisasi lokasi penyimpanan limbah nuklir, yaitu lokasinya jelas bebas banjir, lokasi bebas terhindar dari erosi, tahan terhadap gempa. Indonesia tidak cocok karena Indonesia ring of fire, maka bisa sering terjadi gempa. Didesain sehingga terhindar dari kekritisan, dilengkapi dengan peralatan proteksi radiasi. Jadi ketika kita masuk ke daerah nuklir harus diproteksi, dilengkapi dengan menahan radiasi, dilengkapi dengan sistem proteksi fisik, serta dilengkapi dengan sistem pemantauan radiasi. Ini adalah salah satu contoh uranium ya. Jadi bentuknya seperti ini adalah biasanya digunakan untuk pembangkit listrik atau mungkin digunakan untuk bahan bakar nuklir, adalah uranium. Ini adalah peraturan perundang-undangan. Barang siapa mengimpor atau mendatangkan sampah akan didenda 100 juta atau sampai paling banyak 3 miliar ya. Terus setiap orang melawan hukum memasukkan atau mengimpor sampah spesifik juga akan didenda maksimal sampai 5 miliar. Jadi kita harus hati-hati. Ini juga ada peraturan kaitannya dengan orang membuang sampah sembarangan, itu didenda 100.000 rupiah.
salah satu contoh peraturan daerah DKI Jakarta. Sedangkan orang membuang limbah di sungai itu disanksi kurang lebih sekitar 500.000. Jadi kita harus benar-benar mengolah sampah kita masing-masing supaya kita tidak mencemari lingkungan. Jadi saran dari kami yaitu buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan klasifikasinya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus tempat sampah dibuat semenarik mungkin agar orang yang akan membuang sampah lebih terpacu untuk membuang sampah pada tempatnya. Reuse dan recycle atau kerajinan dari bahan sampah. Jadi gunakanlah barang-barang dari bahan-bahan yang tidak kepakai digunakan kembali. Salah satunya dijadikan tas adalah produk-produk olahan yang bermerek seperti mie instan, terus bungkus kopi, bungkus sabun dan lain-lain sebagainya digunakan sebagai alat atau pernak-pernik hiasan atau mungkin yang mempunyai nilai guna bagi manusia. Demikian materi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, tetap semangat, salam geografi.